Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kembali lagi dengan Pak Amar ya, pelajaran fikih ibadah yaitu adab dan hikmah haji dan umroh ya. Ini kita sudah memasuki pelajaran ketujuh. Dari pelajaran pertama sampai pelajaran keenam kita sudah membahas tentang haji, tata caranya, larangan-larangannya, pahalanya, dan yang terakhir kemarin sudah kita pelajari yaitu rangkuman tata cara haji dan umroh. Selanjutnya kita akan memasuki pelajaran ketujuh. Ya, kemungkinan ini adalah pelajaran terakhir tentang bab haji ya. Tentang bab haji yaitu adab dan hikmah haji dan umroh. Yang pertama kita akan membahas tentang adab ibadah haji dan umroh. Adab, adabnya ya. Adab yang pertama yaitu mengikhlaskan niat haji dan umroh hanya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ini sudah wajib dan harus ditanamkan di dalam hati orang-orang yang ingin berangkat haji atau ingin berangkat umroh. Bahwasanya ketika dia ingin berangkat untuk melakukan ibadah haji dan umroh, di hatinya hanya menanamkan bahwa dia beribadah untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah. Tidak mengharapkan pujian atau predikat haji dari orang lain, ya. Selanjutnya yang kedua, menjaga diri dari perbuatan mubazir dan maksiat. Nah, ketika kita melakukan suatu ibadah, ya, ibadah haji dan umroh, seharusnya kita menahan diri untuk melakukan perbuatan mubazir, ya. Tidak membuang makanan, tidak membuang-buang air, tidak dan juga tidak melakukan maksiat kepada Allah, apapun bentuk maksiat tersebut ya. Jadi adab kita ketika kita beribadah haji, yang mana haji itu adalah urusan kita dengan Allah, kita tidak boleh melakukan dan harus menjaga diri dari perbuatan mubazir dan maksiat. Lalu yang ketiga, tidak lewat di depan orang yang sedang sholat ya. Kalian tahu Ka'bah itu luas ya, Masjidil Haram itu luas. Jadi kadang orang suka sholat ya. Nah, kita tidak boleh bermudah-mudahan melewati orang yang sedang sholat, apalagi di depannya ya. Jangankan di Masjidil Haram ketika kita haji dan umroh, di masjid-masjid dekat rumah kita saja kita tidak boleh melewati orang yang sedang sholat. Selanjutnya, yang keempat, adab yang keempat adalah menjaga diri ketika bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Kita harus menjaga diri dan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya ya. Kita boleh berbicara dengan lawan jenis tapi tidak boleh berlebih-lebihan ya. Harus menjaga diri ketika berbicara atau melakukan kegiatan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Selanjutnya yang kelima, tidak tergesa-gesa dalam beribadah, khususnya sholat. Nah, mumpung kita sedang ibadah haji dan umroh, ya sholat kita berkali-kali lipat pahalanya ketika sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, maka adabnya kita tidak boleh tergesa-gesa dalam beribadah, khususnya sholat ya. Jadi ketika takbir, ketika ruku, sujud, tahiyat, itu kita lakukan dengan khusyuk, kita lakukan dengan tumak ninah, tidak bergerak dengan cepat, dan yang paling penting adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keenam, berlaku lemah lembut terhadap orang lain, terutama ketika tawaf,
mencium Hajar Aswad, sa'i dan melontar jumroh atau melempar jumroh ya. Nah, di sini perlu kalian ketahui, ketika kita tawaf, ketika kita ingin mencium Hajar Aswad, ketika kita sa'i atau ketika kita melontar jumroh, melempar jumroh, itu kita berdesak-desakan dengan orang banyak ya. Makanya kenapa Islam mensyariatkan kenapa Islam memberikan adab ketika haji dan umroh, kita harus berlaku lemah lembut terhadap orang lain agar kita tidak sikut-sikutan, ya, tidak dorong-dorongan, tidak menginjak kaki jamaah yang lain. Bersabar dalam mengantri ketika tawaf, ketika berjalan tawaf mengelilingi Ka'bah atau berjalan berlari kecil ketika sa'i ya, tidak menabrak-nabrak orang, tidak menyenggol-nyenggol orang ya. Kita harus berlaku lemah lembut terhadap orang lain atau terhadap jamaah haji dan umroh dari negara lain. Adab yang ketujuh yaitu berhati-hati dalam berdoa sehingga kita tidak terjerumus dalam berdoa dengan memohon kepada orang yang telah meninggal. Nah nih nomor 7 kalian harus ingat-ingat dan kalian harus pahami. Sebentar. Ya, nomor 7 ini yaitu berhati-hati dalam berdoa sehingga tidak terjerumus dalam berdoa dengan memohon kepada orang yang telah meninggal, ya. Di sini kita harus berhati-hati karena ketika kita berdoa kepada orang yang telah meninggal, bukan mendoakan orang yang meninggal ya, berdoa memohon kepada orang yang telah meninggal itu hukumnya haram, syirik ya. Karena kita diperbolehkan berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Contohnya misalkan bahkan kita tidak boleh meminta dan memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak boleh meminta kepada Nabi Muhammad. Contoh doa yang salah ya nih. Contoh doa yang salah yaitu berdoa dengan cara, "Wahai Nabi Muhammad, sampaikan doa hamba kepada Allah Subhanahu wa taala." Nah, ini doa yang seperti ini haram dilakukan. Yang betul langsung meminta kepada Allah, "Ya Allah yang memberikan rizki, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kabulkanlah doa hamba." Ya. Jadi ketika kita ingin berdoa, ketika kita memohon, ketika kita meminta, ketika kita bertaubat, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh meminta kepada orang yang telah meninggal, walaupun itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini perlu diingat-ingat karena kita akan terjerumus dalam dosa syirik ya. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa syirik ya, kecuali kita bertaubat ya. Selanjutnya adab yang kedelapan, menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam syirik seperti mengusap Ka'bah, mengusap makom Ibrahim dan semua yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, ini sama berhubungan dengan yang tadi nomor 7, yang nomor 8 ini kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam syirik. Kita hanya boleh mencium dan mengusap Hajar Aswad. Itu yang diperintahkan dan disyariatkan dalam agama Islam. Melainkan mengusap Ka'bah, mengusap makom Ibrahim, atau mencium Ka'bah, merobek-robek kain Ka'bah itu hukumnya haram ya. Islam tidak mengajarkan tersebut, tidak ada syariat yang menunjukkan kita boleh melakukan hal tersebut. Nah, itu juga bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan dan itu dilarang oleh Islam. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui adab-adab ibadah haji,
kita masuk ke hikmah ibadah. Ada satu lagi ternyata. Adab-adab dalam ibadah haji dan umroh harus dijaga agar kesempurnaan ibadah haji dan umroh terpelihara ya. 8 adab di atas ini ya, nomor 1 sampai nomor 8 itu kita harus jaga agar ibadah kita sempurna, menjadi haji yang mabrur ya. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala atau pemberat timbangan kita di padang mahsyar nanti. Hikmah ibadah haji dan umroh. Hikmah yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah, ya. Hikmah yang pertama mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya seperti yang tadi yaitu mengikhlaskan niat, ya kan? Terus menjaga agar kita tidak berbuat maksiat, terus eh, tidak tergesa-gesa dalam beribadah, khususnya sholat, ya. Kita menjaga menjaga itu semua dan kita tidak boleh melakukan hal-hal syirik di dalam pelaksanaan ibadah haji. Seperti yang tadi, berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh berdoa dan meminta atau memohon kepada orang yang sudah meninggal, dan kita juga tidak boleh eh, melakukan perbuatan yang bisa menghantarkan kita melakukan perbuatan syirik seperti mengusap Ka'bah, makom Ibrahim dan lain-lain ya. Lalu ada hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua adalah mengenang dan mengambil pelajaran dari sejarah perjuangan keluarga Nabi Ibrahim ya. Kita tidak diharapkan ketika kita sudah melakukan ibadah haji kita dapat mengenang dan mengambil pelajaran seperti ketika sa'i di mana Ibunda Siti Hajar mencari perjuangannya mencarikan air untuk Nabi Ismail yang kehausan dan menangis ya kan, sampai kakinya, menghentak-hentak ke bumi, lalu muncullah air Zam-Zam, di mana air Zam-Zam itu dari pertama kali muncul yaitu ketika bayinya Nabi Ismail, sampai saat ini tidak pernah habis ya, tidak pernah habis air Zam-Zam selalu mengalir ya. Terus juga kita bisa mengambil pelajaran dan mengenang bahwasanya yang membangun Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan banyak ibroh-ibroh dan pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah haji dan umroh. Lalu yang ketiga, hikmah yang ketiga mengambil pelajaran dari sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah pernah memerangi kabilah di Mekah, yaitu ketika ingin melakukan Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Rasulullah juga membangun kota Mekah, ya, menghancurkan seluruh patung-patung yang ada di sana, dan cerita-cerita yang lain sebagainya. Kita bisa membaca dan mengetahui dari sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keempat, memperkuat ukhuwah Islamiyah, yaitu berkumpulnya orang-orang dari berbagai negara, suku, dan bangsa dalam pakaian ihram yang serupa, ya, yang sama, sehingga menggambarkan persamaan dan persatuan. Jadi, kenapa kita ketika haji diharuskan menggunakan pakaian ihram? Di situ agar memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ketika kita melakukan haji dan umroh, mau dari negara apapun, mau dari suku apapun, mau dari bangsa manapun, kita menggunakan baju yang sama, serupa, sehingga menggambarkan persamaan dan persatuan ukhuwah Islamiyah. Ya, jadi itu adab dan hikmah ibadah haji dan umroh. Mungkin sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Pak Amar sampaikan. Dan jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Pak Amar langsung. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.